Pokoknya tante janji tante akan datang ke acara pernikahan kamu. Mendingan sekarang bapak pergi bawa nih tante-tante keliling mall di Jakarta. Enggak, kalau mau wawancara harusnya minta izin dulu nggak? Iya benar. Makanya gue bilang lo nggak profesional. Gak gitu caranya. Lo amatir. Lo magangnya sebagai asisten gue. Nanti lo bisa lanjut jadi kerja tetap di sini. Dia tahan, tarik napas. Aku udah pernah tunangan 2 kali. For that. Saran dari gua, jangan hancur gara-gara cowok. Halo teman-teman, hari ini saya senang banget karena dapat kesempatan datang ke Paris langsung buat mengunjungi kantor pusatnya Joy and You. Dan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Kak Joy. Kak Joy ini adalah make up artis internasional pertama asal Indonesia yang berhasil membangun brand make up internasional di Paris. Kak Joy, ceritain dikit dong rahasianya. Disinilah tempat rahasianya. Nice. Modal utama saya itu adalah pengalaman. Harapan saya menjadi yang pertama tapi bukan yang terakhir. Oke. Karena itu saya sangat mendukung makeup artis yang berpengalaman. Terutama yang dari Indonesia. Supaya mereka bisa mendapatkan pengalaman yang lebih di Joy and You ini. Karena waktu awal saya datang ke sini saya juga tidak punya dan tidak kenal siapa-siapa. Gila, hari ini Jakarta panas banget. Dari mana sih, Jer? Jangan bilang habis ngadep di mall. Ih, enak aja. Emang Anika nongkrongnya di mall. Bentar lagi juga datang bawa belanjaan. Ge, by the way, gue mau ngasih tau lo kabar baik nih, Ge. Apa tuh? Gue lulus probation. Oh my God, Jer! Keren banget temen gue. Ih, ada berita baik apa nih? Ih, ada yang baru lulus probation. Seriusan, Jer? Iya. Ya ampun. Aduh, Anika. Terima di Big Sky? Iya. Aduh, hebat banget ya nyokap gue aja kalau nonton berita di situ terus. Harus. Oh, ya udah kalau gitu dalam spirit berita baik nih ya. Aku juga ada kabar baik. Tapi kalian jangan kaget ya, ini gede banget soalnya. Oke. Gue keterima di Joy and You. Serius, Anika? Oh my God, congrats. Oh, hebat banget sih. Ge sadar dong. Astaga, gue sampai speechless. Nih. Oh my God, selamat. Bangga banget. Keren banget nih. Walaupun ya, jujur gue agak jealous dikit sih. Karena gue juga pengen banget kerja di sana. Tapi gue senang banget dengarnya. Selamat ya. Thank you. Lo udah keterima di Big Sky TV. Terus Anika juga udah keterima di Joy and You. Sedangkan gue masih jadi asisten. Tenang aja, Ge. Pokoknya kalau gue udah sampai sana, gue bakal buka terus telinga sama mata gue. Dan begitu ada lowongan, pasti lo orang pertama yang gue kasih tahu. Beneran ya? Thank you. Gue orang kedua dong. Itu kan sampai cinta pelan ya.
Iya, maaf Bu. Itu... Maaf, kamu bisa ganti handphone saya sama bisa ganti baju saya? Maaf, tapi tadi Mbak yang nggak ngeliat jalan. Kamu siapa? Karyawan di sini? Ini hari pertama saya di sini. Oh, anak baru. Kamu nggak tahu saya siapa? Enggak. Karena kamu masih anak baru, jadi saya terima kebodohan kamu. Tapi asal kamu tahu, saya dan papa saya adalah pemilik stasiun TV ini. Hari pertama udah cari masalah sama saya. Hari ini agendanya gue mau ngasih lo office tour Big Sky TV ya. Oke. Tadi tim HRD bilang katanya lo selama masa probation ini harus memberikan performa yang optimal supaya bisa jadi karyawan tetap di sini. Setuju ya, Bu? Setuju. Ya udah, gue kenalan sama yang lain yuk. Jadi ruangan ini, Ge, bakalan jadi ruang kerja kita. Kalau yang ini kayaknya lo udah kenal deh. Katanya sih presenter nomor 1 di Big Sky TV. Thank you. Halo, saya G. Aksan, bukan katanya memang nomor 1. Hidup tuh gak selamanya di atasan. Kalau gue sih di atas. 2 kali Best Presenter Award. Selamat datang di tempat yang kata lu tidak punya standar tinggi. Lo nggak bilang sih kalau dia kerja di sini juga? Kan waktu itu udah kasih tahu di acara tunangan lo kalau dia teman kerja gue. Emang ada apa sih kalian? Nggak penting. Yaudah yuk, gue udah gak sabar mau kerja. Oh, ya. Kenalin dulu nih. Hai, Gia. Meli, welcome to the team ya. By the way, sorry, gue turun bentar ya ke bawah. Oke. Bye. Nah, kalau yang ini ruang news G. Gini deh. Yuk. Ini G. Asik ya. Nanti kalau habis beli, kita bisa nongkrong di sana, terus ada tempat duduk juga. Ini saya briefing dulu ya. Ya karena kamu kan di sini baru. Jadi kamu tuh nggak tahu apa-apa dan kamu harus turutin apapun yang saya minta. Iya, Bu. Oke. Saya mau alisnya itu harusnya natural. Jadi nggak boleh bold, apalagi sampai yang tajam seperti kelihatan kayak antagonis gitu. Terus untuk eyeshadow-nya saya juga maunya yang soft. Pokoknya kalau bikin gimana pun caranya look-nya itu seperti no makeup look. Saya nggak mau seperti makeup artist yang sebelumnya. Semua penyiar di sini terlihat lebih tua. Siapa yang nggak suka seperti kayak gitu? Baik, Bu. Saya pasti akan bikin makeupnya natural, tapi tetap saya sesuaikan sama karakter wajahnya Mbak Syabila. Oke, good. Oke. Selesai. Gimana, suka nggak? Wow, I like it. Aku kasih kamu warna lipstick yang sedikit lebih tua dari lipstick kamu yang biasanya, biar looknya lebih profesional dan aura kamu lebih keluar. Suka deh. Aura confident, bukan cuma sekedar beauty. Kayaknya kamu bakal jadi best friend baru aku deh, Gi. Kasih ya, Mbak. Sederhana konsepnya, ngobrol dari hati ke hati, tapi permasalahannya permasalahan yang global.
materinya global. Jadi semua orang mengerti lah kira-kira. Iya. Looks interesting. Nah, cuma gue ada beberapa note di sini. Gak apa dong? Oh, nggak apa-apa. Oke, ntar gue email. Ya? Oh. Bro, lu kan ganteng ya? Kerjaan oke. Dari keluarga berada. Tapi sayang nih, Sayang apa? jomblo lo. Nah, itu kelebihan gua. Ya kali. By the way, siapa tuh namanya? Gea. Makeup artis yang baru itu katanya lu kenal ya? Ya gitu. Cantik loh anaknya. Ya, Sabila kan, bawel banget soal dia. Katanya kerjanya bagus loh. San, gimana? Udah ngobrol sama bokap? belum. Ya, gua juga nggak tahu sih. Gua nggak terlalu deket sama dia. Jadi kerjaannya kayak gimana juga. Tapi dia cantik. Lagi Terlalu ngomongin agresif siapa sih? buat lu. Si Gea, makeup artis yang baru itu. Biasa aja. Menurut gue sih, oke. Itu orangnya. Jer! Gea! Sini deh. Halo. Kita belum kenalan. Gue Hendra, produser di sini. Ayah, salam kenal, Pak. Jangan panggil Pak Bu segala di sini. Kita semua sama. Sabila bawel banget loh soal kerjaan kamu. Katanya makeup kamu bagus. Bisa dong berarti muka gue lebih muda 10 tahun gitu. Itu kayaknya nggak mungkin ya. Kenapa nggak mungkin? Ya? Itu semua juga karena gue. Gue yang kasih tau Gea untuk pakai apa aja ke Syabila. Makanya aura itu bisa lebih keluar. Iya kan Gea? Sebenarnya Mbak Syabila emang udah cantik sih, Bu. Jadi saya hanya melengkapi. Permisi. Oke. Nice. Tuh kan, gue bilang apa? Cakep kan? Bagus. Luar biasa. Mau nggak lo? Mau apa? Buset. Lu pikir barang mau Kan nggak? jomblo, gue tadi udah bilang gitu. Wah. Bu, kue tiaw 1. Iya mas. Gua nggak nyangka di make upin sama lu di sini. Kok bisa kerja di sini sih? Ini mbak, mie rebusnya. Makasih ya, Bu. Makasih. Lagi penghematan. Ge, makan sini aja. Gue di ruang makeup aja, Jer. San, lu jangan ngomong gitu ah ke dia, kesian. Lo kan nggak tahu keadaan finansialnya lagi kayak gimana, bebannya lagi seberat apa. Emangnya kenapa? Gak etis kalau gue cerita sama lo, yang pasti lo nggak pernah ngalamin apa yang dia alamin. Masih belum selesai juga. Udah jam berapa ini? Tadi kamu datang jam berapa? Tadi on time kok, Bu, jam 9.30. Ini juga udah hampir selesai kok. Pekerja yang baik, kalau disuruh datang jam 9.30, dia itu datangnya jam 8. Wow, gue mau dong ketemu sama pekerja kayak gitu. Ge, ini rambutnya di wave aja ya. Gue kan gak suka di wave, Riz. Syabila, saya ini kan supervisi semua lini. Termasuk semua presenter saya. Emang kamu tahu kalau rating kamu itu akan semakin bagus, semakin naik kalau misalnya rambut kamu itu di wave? Maaf, Bu, tapi kalau mau di wave lagi, waktunya nggak akan cukup sih. Kalau gitu saya minta rambutnya itu dibikin slick aja yang rapi. Jadi kamu ambil hairspray, kamu langsung hairspray aja poninya ke belakang. Pokoknya harus rapi, tampil slick, oke? Oke. Sekarang ya. Iya, Bu. Gak apa-apa ya, Mbak. Jadinya rambutnya di slick ya. Iya, gak apa-apa. Kok beda ya? Si Jerry beli yang baru kali.
Ge, matiin Ge, matiin. Aduh. Saya akan laporkan ini ke Pak Roy. Dan ini akan menjadi hari terakhir kamu kerja di sini. Mbak, maaf banget Mbak, saya benar-benar nggak tahu Mbak. Iya ya nggak apa-apa. Gue ke toilet dulu ya. Kok bisa sih Ge? Jadi kalau gue dipecat gimana ya? Sabar ya Ge ya. Lu gak sengaja kan tadi. Semoga Pak Roy gak gegabah Ge. Makasih San. Gue tau kok dia nggak sengaja. Ya jadi gitu, Pak. Orang itu kerjanya emang gak bener. Udah pakai ngehina aku lagi. Kok bisa ya HRD di kantor sini tuh nerima orang kayak dia? Masuk. Siang, Pak. Aksan. Selamat siang. Ada apa? Boleh minta waktunya sebentar. Bisa nanti nggak? Karena saya lagi bicara dengan Rizka. Sedang membicarakan insiden yang baru saja terjadi ya, Pak? Aksan juga melihat kejadian tersebut kok, Pak. Saya tidak melihat. Saya mendengar dari Gea, dia menyemprotkan hairspray, ternyata yang keluar api. Saya cek bau gas. Tapi benar, botolnya hairspray, Pak. The point is, Gia itu kerjanya nggak benar, Pak. Ya kalau benar seharusnya dia bisa ngecek dong botol tersebut. Justru itu yang dia lakukan, Pak. Dia mencoba terlebih dahulu sebelum menyemprotkan ke Syabila. Kalau memang dia sengaja, dia tinggal semprotin aja ke Syabila. Ya berarti Gia tahu kan? Atau mungkin dia yang sengaja nado orang makeup. Menurut saya ini bukan peristiwa kecil ya, Pak. Kalau Gea atau makeup artis lain menyemprotkan ke salah satu presenter kita, konsekuensinya bisa mengerikan. Dan pelakunya seperti tidak berpikir lebih jauh. Lebih baik ini, Pak. Kita investigasi aja CCTV di koridor, apakah ada orang lain di tempat itu saat kejadian berlangsung. Gue nggak di koridor saat itu. Oke. Menurut saya, ini hanya salah paham. Dan nggak perlu kita lihat CCTV. Ya kan? Permasalahan ini jangan diperbesar. Karena dampak negatifnya ke perusahaan kita. Setuju. Oke? Saya yakin yang saya minta satu lagi ya, Pak ya. Pelakunya agak lebih bertanggung jawab. Seperti yang Bapak bilang tadi, benar saya setuju. Perusahaan yang akan merugi. Karena pelaku seperti tidak memikirkan efek dari perbuatannya. Maaf, Pak. Kayaknya aman ya, Jar. Nggak ada kabar pemecatan gue. Ge, tadi Aksan lo yang nolongin lo. Dia sendiri ngomong ke Pak Roy. Oh iya? Mumpung ada orangnya, lo bilang terima kasih Ge. Sekalian ambil novel gue yang ketinggalan di mobilnya, ya. Gue mau balik dulu. Oke. Pak, tolong ikutin mobil yang itu ya. Baik, Mbak. Iya. Iya gitu. Besok masuk jam berapa? Jangan sampai kehilangan mobilnya ya, Pak. Iya, Mbak. Ya,
Aku udah dibawa. Ya, lagian Big Sky kan juga sedikit makeup artisnya. Maaf, Alan. Ini ada urusan sebentar di kantor. Aksan! Ngapain kamu di sini? Itu siapa? Teman kantor, aku urus sebentar. Tunggu, aku belum bisa bicara. Biar aku jelasin sama kamu. Mbak Gea, Iya betul. Lo ngapain sih ikut masuk? Maaf, Mas. Saya nggak akan bikin keributan. Keluar nggak? Aku harus jelasin semuanya sama kamu. Jalan, Mas. Ya. Lu tahu perempuan tadi siapa? Gue nggak mau tahu. Gua harus jelasin ke lu biar lu nggak salah paham. Gue nggak mau tahu. Gua harus cerita biar lu nggak ngomong sama siapa-siapa. Kok lo jadi nyuruh-nyuruh gue? Gua akan ikut lu sampai lu setuju. Serah. Jadi begini, wanita itu namanya Sonia. Makasih ya Pak. Tunggu dulu. Iya, tunggu. Udah pulang sana. Lu belum jelasin sama gua. Lagi sih. Kenapa lu bisa ada di hotel? Lu ikutin gua. Ribet ya. Malam Bu. Malam, Bu. Bu, mau mie nggak? Aku buatin ya. Enggak lah, ibu ngantuk. Oke. Ya. Kok lo bisa di sini? Kalau Gua harus klarifikasi asumsi lu. Yaudah, gue kasih lo waktu 10 menit. Gue pacaran sama Sonia sejak kuliah. Orang tua yang memaksa dia menikah sama Adi Jamal. Sekarang Adi Jamal melakukan kekerasan terhadap Sonia. Gue cinta sama dia. Dan gue gak mungkin ninggalin dia dalam pernikahan seperti ini. Kenapa ketawa? Enggak apa-apa. Cinta. Bullshit lah. Lu gak tahu apa-apa soal gue. Lo juga gak tahu apa-apa kan? Ada fotografer yang ngikutin lo dari sejak di parkiran kantor. Karena itu lu ikutin gue ke hotel. Untuk kasih tahu gue. Terima kasih. Enggak juga.
Gue emang pengen ngucapin makasih aja kok sama lo karena lo udah bantu gue. Gak perlu. Gua gak niat bantu lu. Tunangan lu gimana? Gak penting. Perasaan lu gimana? Malam itu adalah salah satu malam terberat sih buat gue. Bukan cuma masalah sama tunangan gue, tapi ibu gue tiba-tiba sakit, butuh biaya yang besar. Dan gue juga terpaksa harus ngubur mimpi gue untuk ke Paris. Maaf, selama ini gue kurang sensitif. Apa ini? Gitu. Jadi gue tuh punya komunitas makeup artist. Kita suka latihan bikin efek DIY. Kenapa makeup artist? Kenapa? Kenapa mau jadi makeup artist? Ini alasannya sebenarnya rada gak terlalu penting sih. Enggak ada yang gak penting. Jadi dulu waktu gue kecil, gue sempet nonton film. Filmnya tuh tentang kehidupan makeup artist di dunia fashion. Terus gue ngeliat itu kayak, wah keren banget ya. Udah deh, semenjak saat itu gue pengen banget jadi makeup artist internasional. Oke. Kalau lo, kenapa pengen jadi news anchor? Gue pengen memberikan kabar. Bokap gue pergi. Dia gak pernah memberikan kabar. Baik atau buruk. Nyokap gue gak pernah setuju gue jadi news anchor. Tapi gue tetap kejar mimpi gue. Dan lo harus kejar mimpi lo. Mau minum? Boleh. Gue minta tolong apapun yang lu lihat malam ini jangan lu ceritain ke siapa-siapa. Gue janji. Kayaknya waktu 10 menit gue udah habis ya. Emang? Oke. Ya deh, Tan. Lewat situ. Nanti jadi aib buat gue. Terus lewat mana? Ya tadi lo naik lewat mana? Tangga Babu. Nah, ya udah. Naik bisa, masa turun nggak bisa? Halo, San. Kamu dari tadi kemana aja sih? Aku teleponin nggak diangkat. Gimana?
Aku baru sampai rumah, aman semua. Udah aku beresin. Kamu tenang aja. Pokoknya aku nggak mau sampai ada orang yang tahu. Sebenarnya setelah aku pikir-pikir, kenapa nggak kita biarin aja semua orang tahu soal hubungan kita? Biar suami kamu yang suka melakukan kekerasan terhadap dirimu, menceraikan kamu. Itu juga yang aku mau. Tapi kan kamu tahu kalau sampai dia tahu tentang kita, yang ada kamu akan ngeliat keadaan aku jauh lebih parah lagi dari sebelum-sebelumnya. Kamu mau kayak gitu? Kan kamu tahu, aku akan minta cerai setelah pilkada dia selesai. Please-an, aku butuh kamu. Please. Teh, aku telepon besok. Dicurigai SK, istri dari calon gubernur Adi Jamal yang diisukan berselingkuh dengan AKS, pembawa berita Big Sky TV. Dari foto-foto yang kami dapatkan, mereka sedang bertemu di sebuah hotel dan sampai saat... Apa penjelasan kamu? Ini tuh berita bohong, Mas. Nggak mungkin aku mengkhianatin kamu. Ini black campaign. Apa buktinya ini bukan kamu? Ya, apa buktinya kalau itu aku? Aku nggak bisa buktiin apa-apa karena itu bukan aku. Ya, San, kata kamu semuanya udah aman. Kenapa jadi kayak gini? dengar dulu, kita harus tenang. Aku minta waktu ketemu sama kamu hari ini, bisa? Oke, kita ketemu di tempat lunch. Sonya. Sonya. Dicurigai SK selaku istri dari calon gubernur Adi Jamal yang diisukan berselingkuh dengan AKS, pembawa berita Big Sky TV. Dari foto yang kami dapatkan, mereka tengah bertemu di sebuah hotel. Hingga kini, belum ada konfirmasi terkait dari kedua belah pihak. Masa sih, Aksan? Kita visum sekarang. Jangan. Kita buka aja ke publik biar semua orang tahu apa yang udah dia lakuin ke kamu selama ini. Jangan. Jangan, nggak bisa, San. Dia akan celakain kita berdua. Kamu nggak tahu sih dia orangnya kayak gimana. Itu harus gimana aku sekarang? Aku mohon sama kamu, selesaiin masalah ini. Karena itu satu-satunya cara kamu bisa selamatin aku. Please. Aku beresin semua, aku minta maaf ya. Aku akan beresin semua. Halo, San. Lo ngomong ke media ya? Kenapa ngomong ke media? Bukan gue, San. Lo udah janji sama gue. Kenapa? Ngapain sih gue nyebarin berita lo? Iya, terus siapa? Terus siapa yang ngomong ke media? Kalau bukan lo? Apa untungnya buat gue? Tapi kalau butuh bantuan gue, apapun itu, gue akan bantu. Iya. Terima kasih.
Gea mana? San, beneran. Gea mana? Tanyain juga. Dia udah pulang 10 menit yang lalu. San. Mas, tanggapannya gimana mas tentang skandal mas? Apa benar itu Ibu Sonya? Saya konfirmasi tentang gosip yang beredar. Wanita yang ada di foto itu bukan Bu Sonya. Sekali lagi bukan Bu Sonya. Terus kalau bukan Bu Sonya siapa, Mas? Itu calon istri saya, Tapi mas, Gea. Kita sedang merencanakan pernikahan di hotel itu. Tolong permisi sama. Tapi mas, foto itu mirip sekali dengan istri politikus, Mas. Jangan asal bicara. Anda bisa kena tuntutan hukum. Permisi, saya mau jalan. Kapan rencana pernikahannya, Mas? Tolong, jangan dilanjutkan gosipnya. Permisi. Halo, Jer. Ge, emang bener-bener ya lo? Kenapa sih lo rahasia-rahasiaan sama gue? Tiba-tiba udah mau nikah aja. Pantesan Aksan bantuin masalah lo sama Rizka. Kamu surupan ya? Udahlah, Ge. Lo emang gak nganggep gue sahabat ya? Pakai backstreet segala lagi. Backstreet apaan sih? Backstreet Boys. Ih, pura-pura bego deh. Berita pernikahan lo tuh udah masuk media, Ge. Gue nikah. Sama siapa? Sama Aksan lah. Masih mau pura-pura bego. Pokoknya kalau lo gak cerita ke gue, persahabatan kita selesai ya. Jer, asli apaan sih? Gue masih skip deh nih. Udah. Gak usah kayak gitu. Lo cek aja tuh berita, udah kebongkar semuanya. Udah, nanti gue telepon lagi deh. Yuk. Wanita yang ada di foto itu bukan Bu Sonya. Sekali lagi bukan Bu Sonya. Terus kalau bukan Bu Sonya siapa, Mas? Itu calon istri saya, Gea. Kita sedang merencanakan pernikahan di hotel itu. Halo? Ge, gue udah di depan pintu pagar. Jelasin. Gue memang berencana nikahin lu. Lo ngelakuin ini demi nutupin skandal lo sama Sonya? Gue ngelakuin itu buat melindungi Sonya. Terus ngorbanin gue? Gue minta maaf. Terus kenapa lo nggak stop waktu lo bilang kalau kita tuh pacaran? Kenapa lo harus lanjutin dengan statement kalau kita bakal menikah, terus menikah secepatnya? Gue itu jurnalis. Gue tahu cara berpikir mereka. Mereka akan gali lebih dalam sampai mereka dapat headline. Lo gila sih. Mana mungkin kita bisa nikah kalau punya perasaan satu sama lain aja enggak? Tadi malam, lu bilang sama gue, lu gak percaya sama yang namanya cinta. Cinta itu bullshit. Terus kenapa kita gak bisa menikah tanpa cinta? Iya, tapi nggak gini juga caranya. Terus gimana? Lu mau gue berlutut? Bilang, will you marry me? Gue lakuin sekarang. Enggak, gue nggak mau. Karena gue nggak mau nikah sama lo. Lu pernah bilang sama gue, lu bakal bantuin gue apapun. Iya, tapi nggak gini caranya. Ya, terus gimana? Ya nggak tahu. Pokoknya gue nggak mau nikah sama lo. Lu masih mau ke Paris? Semua biaya akomodasi, transportasi gue yang tanggung. Selama kita menikah, biaya hidup lu gue yang tanggung. Lu boleh gagal menikah, tapi bukan berarti lu harus gagal mengejar mimpi lu. Gue janji, lu gak akan jadi pihak yang dirugikan. Kita gak nikah selamanya. Hanya sampai Pilkada Jakarta selesai. Gue keterima di Joy and You.
Karena waktu awal saya datang ke sini saya juga tidak punya dan tidak kenal siapa-siapa. Selama kita menikah, biaya hidup lu gue yang tanggung. Lu tetap harus kejar mimpi lu. Gue pasti udah gila. Kami akan menikah secepatnya. Maksud kamu ngomong kayak gitu ke wartawan apa ya? Ge, selamat ya. Nyokap lu juga pasti kalau denger seneng banget. Benar cuma sampai pilkada selesai. Iya. Kalau lo bohong gimana? Kalau sampai gue bohong, lu buka aja semua hubungan gue sama Sonia. Kelar. Kalau kamu merasa tidak cocok dengan Gea, lepaskan dia.